Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channel Hamari Haji, channel yang membicarakan tentang seputar dunia kedokteran dan kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang histamin, antihistamin, dan tata laksana alergi ya. Jadi ini merupakan satu dasar yang penting sekali untuk kita ketahui sebagai seorang dokter dan calon dokter tentunya, dan praktisi kesehatan ya. Kenapa? Karena memang alergi ini sangat banyak terjadi ya, dan kadang-kadang sulit diprediksi. Dan efeknya kadang-kadang bisa membuat kita bermasalah gitu ya dengan pasien apabila kita tidak mengetahuinya. Dan terkadang masalahnya adalah pasien juga tidak mengetahui bahwa dia alergi ya. Ada sebagian pasien seperti itu, dan itu memang pernah kita alami seperti itu ya. Jadi tidak semua pasien itu mengetahui bahwa dia memiliki riwayat alergi terhadap satu zat atau makanan atau obat tertentu ya, tidak semuanya. Nah, bagaimana mekanisme alergi? Jadi kalau mekanisme alergi itu adalah masuknya antigen, kalau seperti kita lihat di atas ya. Jadi ada masuknya antigen di sini, ya kan? Ini akan ditangkap oleh mast cell ya. Jadi di sini diperankan oleh imunoglobulin E. Nah, mast cell ini nanti akan melepaskan zat yang disebut dengan histamin ya. Jadi histamin, dan ada juga mediator-mediator yang lain. Jadi bukan hanya histamin saja sebenarnya ya. Jadi histamin adalah satu mediator yang bekerja pada saat terjadinya satu alergi ya. Nah, ada mediator-mediator lain. Kemudian mediator-mediator ini menimbulkan satu efek respon fisiologis ya terhadap adanya antigen tadi. Salah satunya adalah peregangan dari sel-sel endotel pada pembuluh darah, ini salah satunya. Ya. Kemudian perangsangan pada sel-sel saraf ya. Nah, pada pembuluh darah sendiri ya, kapiler, di situ terjadi peregangan ya, peregangan atau jarak antar sel itu menjadi renggang ya, terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah, dan akhirnya cairan di dalam pembuluh darah terutama plasma ini bisa keluar ke dalam jaringan ya, ke ekstravaskular. Hal ini menyebabkan kondisi yang disebut dengan pembengkakan ya. Kemudian vasodilatasi menyebabkan satu kemerahan ya kan. Kemudian timbul juga kondisi yang terkadang menimbulkan satu gatal ya. Jadi itulah tanda-tanda satu alergi. Ya, jadi biasanya ada gatal, ada kemerahan, kemudian adanya pembengkakan ya. Bisa juga yang lain-lain ya. Misalnya adanya kerusakan pada jaringan ya. Jadi kejadiannya bisa bermacam-macam. Tapi ini adalah satu konsep sederhana dalam menjelaskan satu proses terjadinya satu alergi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah histamin itu sendiri ya. Jadi mediator pada reaksi alergi ini ya. Jadi menurut sejarah, histamin ini ditemukan pada abad ke-19 ya. Ini diisolasi dari jaringan paru dan hepar. Histamin juga dapat ditemukan pada berbagai jaringan ya. Makanya ini disebut dengan histamin atau histos ya, jaringan. Nah, pada manusia, histamin ini sebagai mediator pada reaksi alergi. Kemudian reaksi inflamasi, sekresi asam lambung ya, kemudian ada neurotransmitter dan neuromodulator. Nah, bagaimana farmakodinamika dari histamin itu sendiri? Nah, di dalam tubuh manusia, histamin tentunya bekerja dengan perantara reseptor. Nah, pada saat ini itu dikenal dengan 3 jenis reseptor histamin. Jadi ada reseptor histamin 1, kemudian ada reseptor histamin 2, dan reseptor histamin 3. Jadi histamin ini akan bekerja setelah dia berikatan dengan reseptornya di sel ya. Nah, histamin 1 ini terdapat pada endotel dan sel autopolos ya, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan sekresi mukus ya, kemudian bronkokonstriksi juga. Jadi memang selain di pembuluh darah juga ada di saluran pernapasan. Juga sebagai neurotransmitter pada susunan saraf pusat. Sementara histamin 2 ya, itu terdapat pada mukosa lambung ya, otot jantung ya, sel imun. Kemudian berpengaruh juga pada sekresi asam lambung ya, vasodilatasi,
yang menyebabkan flushing ya dan bronchodilatasi. Nah, pada agonisnya ini akan menyebabkan satu relaksasi tentunya. Histamin 3 ini penghambat umpan balik dari berbagai sistem organ. Dan terdapat di otak ini mengurangi pelepasan histamin, norepinefrin, serotonin, dan asetilkolin. Agonis reseptor H3 ini bersifat sebagai gastroprotektif ya. Nah, jadi antagonis histamin 3 ini berfungsi sebagai anti obesitas ya. Tapi memang yang nantinya banyak dipelajari adalah histamin 1 dan histamin 2. Jadi gambar ini merupakan satu ilustrasi ya bagaimana histamin tersebut dilepaskan jika adanya antigen ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada antigen ya, warnanya hijau ini ya, dia akan terikat dengan reseptornya. Maka mast cell ya, ini akan melepaskan histamin ya. Jadi mediator-mediator ya, yang gunanya untuk memfasilitasi terjadinya reaksi alergi ya. Itu tadi ya, berupa vasodilatasi pembuluh darah ya. Kemudian peregangan dari sistem kapiler, adanya perangsangan dari sel-sel saraf. Jadi inilah histamin. Jadi sebenarnya ini ada satu respon fisiologis sebenarnya. Namun terkadang respon ini jika terjadi secara berlebihan ini bisa menyebabkan satu kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya saja kalau terjadi dilatasi pembuluh darah ya tentunya bisa terjadi hipotensi ya. Nah, ini merupakan efek histamin pada kardiovaskular ya. Jadi pada kardiovaskular ya, efek histamin itu adalah mendilatasi kapiler ya. Jadi sehingga timbul kemerahan ya. Kemudian panas terutama di wajah, flushing area, kemudian penurunan resistensi perifer ya, dan pada akhirnya menimbulkan hipotensi. Jadi kondisi hipotensi ini jika terus berlanjut tentunya bisa menyebabkan shock ya. Dan kondisi shock ini merupakan satu kondisi yang tidak baik untuk tubuh kita ya, karena tubuh kita akan mengalami hipoperfusi ya, atau kekurangan aliran darah ya ke daerah-daerah tentunya yang penting-penting seperti di otak dan sebagainya. Inilah yang harus kita hindari ya dari terjadinya satu alergi. Kemudian pada permeabilitas kapiler, ya, sistem ini meningkatkan permeabilitas kapiler ya, sehingga protein dan plasma itu keluar ke ekstrasel. Hal ini menyebabkan timbulnya satu edema atau pembengkakan ya. Jadi inilah efek dari perangsangan pada histamin 1 ya. Jadi seperti pada gambar tadi, jika pelepasan histamin 1 ya kan, atau perangsangan histamin 1 maaf, maka terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya. Jadi kapilernya itu meregang yang mengakibatkan terjadinya perpindahan cairan ya, plasma dan protein itu keluar dari dalam pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan terjadinya udem. Nah, yang paling bahaya adalah sebenarnya kalau terjadinya udem misalnya di saluran pernapasan. Tentunya ini bisa mengganggu ya kan pernapasan kita ya, sehingga bisa menyebabkan sesak nafas ya, dan ini jika berlanjut ya tentunya bisa menyebabkan hipoksia dan kematian. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal ada yang namanya triple response Lewis ya. Nah, ini pada injeksi intradermal. Nah, biasanya ini triple response Lewis ini kita gunakan untuk melihat ya respon alergi seseorang terhadap satu zat ya. Jadi biasanya kita memanfaatkan triple response Lewis ini untuk mengetahui apakah orang ini alergi atau tidak. Ya kan? Nah, triple response Lewis ini berupa timbulnya bercak merah setempat beberapa milimeter di sekeliling tempat suntikan, timbul beberapa detik setelah suntikan. Kemudian adanya flare, kemerahan yang terang, bentuk tidak teratur dan menyebar, kemudian adanya udema yang setempat ya. Jadi biasanya kalau kita sebelum memberikan obat, terutama obat injeksi, kita sering menggunakan injeksi intradermal ini untuk melihat adanya triple response Lewis. Nah, sedangkan pada pembuluh darah besar, efeknya berkebalikan dengan pembuluh darah kecil. Nah, pada pembuluh darah besar, ini efek histamin itu adalah vasokonstriksi pembuluh darah. Ya, jadi berkebalikan dengan pembuluh darah kapiler tadi. Kalau pembuluh darah kapiler yang berdilatasi, pembuluh darah besarnya bervasokonstriksi ya. Jadi
kondisi inilah yang menyebabkan seseorang itu kenapa pada saat alergi itu sangat cepat sekali terjadinya udem ya, sangat cepat sekali terjadinya penyempitan saluran pernapasan dan sebagainya. Jadi kita bayangkan di hulunya itu dia ditekan ya. Jadi vasokonstriksi pembuluh darah besarnya, sementara pembuluh darah kecilnya dia membuka. Jadi bayangkan betapa cepatnya kebocoran yang terjadi di intravaskular itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi hipersensitivitas tipe 1 ya, bisa kita lihat kenapa pasien dalam waktu beberapa detik itu bisa saja pingsan ya atau kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena terjadinya hipoksia yang terjadi secara cepat ya, akibat hipovolemia pada pembuluh darah ya. Nah, efek histamin sendiri pada jantung itu meningkatkan kontraktilitas ya, elektrisitas dan meningkatkan denyut jantung. Jadi bayangkan lagi bahwa jantungnya sebagai pompa itu cepat, pembuluh darah besarnya vasokonstriksi, ternyata pembuluh darah perifernya vasodilatasi. Jadi seperti kita selang ya, kalau selang itu kita hidupkan dengan kuat, ya kan? Kemudian ujungnya itu kita buka gitu ya, kita buka lebar ya. Bayangkan air yang mengalir sangat cepat sekali ya. Jadi itu seperti itulah proses terjadinya satu alergi. Nah, pada tekanan darah itu sendiri, dia bisa menurunkan tekanan darah ya, dengan proses yang tadi. Nah, jadi pada skema ini bisa kita lihat bagaimana reseptor histamin di dalam tubuh kita ya. Jadi ada reseptor histamin 1 ya kan. Kemudian ada reseptor histamin 2 ya. Dan ada obat-obatnya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana efek dari histamin ini ya. Misalnya pada paru dia menyebabkan bronkokonstriksi, pada saluran pencernaan dia bisa menyebabkan peningkatan peristaltik sehingga bisa timbul yang namanya diare ya. Nah, kemudian pada kapiler dia menyebabkan vasodilatasi ya. Nah, pada lambung sendiri reseptor histamin ini ya atau perangsang histamin dia bisa meningkatkan asam lambung ya. Jadi ini adalah satu mekanisme dari pengaruh histamin ya di dalam tubuh manusia. Kemudian ini efek histamin pada organ-organ yang lain ya, misalnya pada otot polos non vaskular. Di sini H1 ini merangsang otot polos ya, H2 merelaksasi otot polos. Kemudian pada kelenjar ya, misalnya peningkatan kelenjar sekretiliur, pankreas, bronkus ya. Tapi umumnya di sini lemah dan tidak tetap ya. Nah, pada medula adrenal dan ganglia ini menyebabkan merangsangan sel kromafil medula adrenal dan sel ganglia otonom ya. Kemudian kelenjar eksokrin, asam lambung meningkatkan sekresi asam lambung. Kemudian ujung saraf sensori ini menyebabkan gatal ya pada kulit kita ya, menyebabkan gatal-gatal. Ya, ini merupakan efek ya histamin ya di dalam tubuh, jadi cukup banyak sekali kalau kita lihat di sini ya. Pada kulit, saluran pernapasan, ya, uterus. Jadi memang dia berpengaruh terhadap seluruh jaringan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, bagaimana distribusi histamin endogen di dalam tubuh manusia ya? Jadi hampir semua jaringan mamalia ini mengandung prekursor histamin ya. Paling tinggi itu pada kulit, mukosa usus dan paru-paru. Makanya kalau alergi memang di daerah-daerah tersebut lah yang banyak terlihat tanda dan gejalanya ya. Nah, bagaimana sumber atau sintesis atau penyimpanan dari histamin itu sendiri? Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan histamin tersebut? Ya. Jadi setiap jaringan mamalia ini mengandung histamin ya. Jadi, kemudian ada enzim L-histidine dekarboksilase ini yang digunakan untuk menghasilkan histamin. Depotnya ini terdapat pada sel mas dan basofil dalam darah, ya, otak, mukosa, dan pada mukosa lambung ya. Fungsi ya, histamin endogen itu reaksi anafilaktik dan alergi. Pelepasan histamin dipicu oleh zat kimia, rangsangan mekanik, kimia, dan fisika ya. Jadi kadang-kadang dia dilepaskan oleh bukan hanya yang kontak langsung ya, bahkan psikologis juga lingkungan itu juga bisa menyebabkan pelepasan histamin di dalam tubuh kita ya.
Misalnya kita melihat sesuatu yang kadang-kadang membuat orang itu menjadi geli begitu ya. Nah, bisa menimbulkan reaksi tubuh. Jadi tidak hanya zat-zat yang langsung kontak, tapi yang tidak kontak pun melalui pikiran dan sebagainya itu juga bisa merangsang pelepasan histamin. Nah, sumber-sumber histamin ini bisa didapatkan dari daging ya, kemudian ada bakteri dalam lumen usus ya, dalam bentuk histidin ya kan. Nah, farmakokinetiknya diserap baik pada pemberian subkutan dan atau intramuskular ya. Jadi metabolismenya ini melalui tahap dan ekskresinya ini via urin ya. Intoksikasi ini jarang terjadi ya pada pengobatan dengan menggunakan satu. Indikasinya untuk penetapan kemampuan sekresi asam lambung, kemudian tes integritas serabut saraf, reaktivitas bronkus dan diagnosis pheochromocytoma. Jadi ini penggunaan histamin eksogen ya. Histamin eksogen. Jadi ternyata saat ini tuh sudah ada ya preparat histamin eksogen ya. Jadi ini adalah histamin test ya yang sering digunakan pada oleh ahli-ahli alergi ya untuk menentukan seseorang tersebut apakah alergi terhadap satu zat ya. Kontraindikasi dari penggunaan histamin eksogen ini ya, bisa terjadi hipotensi tentunya ya. Jadi perangsangan histamin ya. Kemudian memunculkan asma bronkial pada orang-orang yang memang menderita asma. Sedianya histamin fosfat injeksi yaitu 0,275 atau 0,55 mg per mililiter ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari prinsip ya penanganan alergi. Ya, prinsip penanganan alergi. Jadi kalau seseorang ya menderita alergi, pertama kali adalah kita harus menjauhkan seseorang tersebut dari penyebab alerginya, ya, menghindari alergen. Misalnya orang tersebut alergi terhadap makanan laut, ya kita caranya adalah ya dihindari pertama kali untuk makan makanan tersebut. Ya. Alergi terhadap misalnya debu ya, nah, tentunya ya kita hindari. Misalnya kalau dia beres-beres rumah ya harus pakai masker begitu ya. Jadi cara terbaik untuk menghilangkan alergi ini adalah menghindari alergennya. Nah, jika sudah terlanjur terjadi alergi, ini pertama kali kita harus mengasesmennya ya, apakah alergi tersebut sifatnya ringan, ya kan? Kalau ringan ini tidak sampai mengganggu aktivitas ya, jadi ringan saja, misalnya gatal-gatal setempat. Ya. Intinya tidak mengganggu aktivitas seseorang ya. Jadi seorang tersebut masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian ada yang alergi tingkat sedang. Nah, tingkat sedang ini sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, orang kerja bisa kerja, dia jadi tidak bisa kerja gara-gara alerginya ya. Kemudian yang berat ini tentunya alergi yang mengancam nyawa. Misalnya tiba-tiba sesak napas ya, atau tiba-tiba pingsan. Ini juga satu kondisi alergi yang berat tentunya. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, secara sederhana kita sudah membuat satu skema ya untuk penanganan alergi. Nah, pada alergi ringan, kita biasanya cukup memberikan antihistamin 1 saja ya kepada si pasien ya. Sedangkan untuk alergi yang sedang, kita selain memberikan antihistamin 1, juga memberikan obat-obat golongan steroid ya, seperti dexamethasone ya, methylprednisolone ya, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan pada alergi yang berat ya, di sini kita langsung menerapkan pemberian steroid dan memberikan epinefrin ya. Jadi kita memberikan epinefrin ya untuk merangsang simpatisnya ya. Nah, biasanya pemberian epinefrin ini tujuannya adalah untuk vasokonstriksi dari pembuluh-pembuluh kapiler ya, sehingga tidak terjadinya shock hipovolemik yang kita takutkan tadi. Nah, jadi ini adalah yang sangat penting sekali untuk Anda ingat ya, bagaimana tata laksana ya, asesmen dan melakukan tindakan pada pasien-pasien yang alergi ya.
Nah, antihistamin ya, ini bisa Anda lihat ya di buku Farmakologi FKUI, ya kan, yang topiknya tentang antihistamin. Ini ada beberapa golongan ya. Nah, kita akan bahas di sini secara singkat ya. Nah, farmakodinamikanya antagonis histamin ya, ini menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, otot polos dan reaksi hipersensitivitas ya. Jadi sifatnya adalah memblokade ya, memblokade dari histamin tersebut ya. Jadi antihistamin. Nah, pada otot polos ini menyebabkan bronkodilatasi ya, menyebabkan relaksasi pada usus. Tadi kalau perasaannya kan dia bronkokonstriksi ya. Jadi ini efeknya pada otot polos, dia kalau di paru-paru dia menyebabkan bronkodilatasi, sementara kalau di usus dia menyebabkan relaksasi usus ya. Nah, pada permeabilitas kapiler dia mencegah timbulnya edema ya. Pada reaksi anafilaktik ini tentunya harus dikombinasi dengan agen lain. Reaksi anafilaktik itu termasuk satu alergi yang berat ya, yang kita kenal juga dengan hipersensitivitas tipe 1. Nah, pada kelenjar eksokrin ini menghambat saliva dan sekresi kelenjar lain. Jadi kalau kita berikan histamin ini maka tentunya saluran-saluran napas misalnya ya itu juga menjadi lebih kering ya, sehingga mudah dilalui oleh udara begitu. Pada susunan saraf pusat efeknya adalah efek rangsangan, insomnia ya, bisa eksitasi. Nah, hambatannya merupakan kantuk ya. Ya, jadi ini adalah skema ya atau gambar bagaimana antihistamin ini bekerja ya. Jadi antihistamin itu bekerja secara berkompetisi dengan histaminnya ya. Jadi menduduki di reseptornya. Jadi kita lihat ini adalah satu reseptor dari histamin. Nah, dia diduduki oleh antihistaminnya sehingga si histamin itu sendiri tidak bisa menduduki reseptornya ya, sehingga tidak timbul satu reaksi alergi ya. Jadi kalau pada gambar ini contohnya di sel-sel endotel ya. Jadi sel endotelnya tidak terjadi vasodilatasi tentunya di sini. Nah, pemberian antihistamin ini memiliki absorpsi yang baik setelah pemberian oral maupun parenteral. Onset of action rata-rata adalah 15 sampai dengan 30 menit ya. Kemudian durasi of action-nya itu cukup singkat 4 sampai dengan 6 jam. Metabolisme di hati, paru dan ginjal ya, dan ekskresinya itu via ginjal. Jadi antihistamin ini indikasinya untuk alergi dan mabuk perjalanan ya. Efek samping berupa sedasi, ya, vertigo, tinnitus, mual, muntah, kurang nafsu makan dan terjadinya konstipasi atau diare. Jadi sekali lagi perlu kita ingatkan bagaimana tata laksana alergi itu sendiri ya. Jadi pada prinsipnya kalau orang terjadi alergi, tentunya kita hindari alergen ya. Kemudian kita asesmen kalau sudah terjadi alergi. Kita asesmen apakah alerginya ini sifatnya ringan, ya, sedang atau berat. Kalau ringan tadi adalah tidak mengganggu aktivitas ya. Kemudian biasanya timbulnya hanya setempat saja atau regional ya. Nah, pada kondisi yang ringan ini kita cukup memberikan antihistamin 1. Sementara pada kondisi sedang yang sudah mulai mengganggu aktivitas, itu kita memberikan antihistamin 1 dan golongan steroid ya. Sementara untuk kondisi alergi berat, kita memberikan steroid dan simpatomimetik seperti epinefrin ya, untuk menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dari kapiler ya, sehingga tekanan darah itu bisa dipertahankan. Ya, pada slide berikut ini kita akan membahas tentang sediaan ya dan dosis dari berbagai macam antihistamin ya. Nah, sebagai rujukan kita selama kita menjalani pendidikan sebagai seorang calon dokter ya atau calon paramedis, ini adalah daftar obat esensial nasional. Jadi daftar obat esensial nasional ini adalah daftar obat yang memang harus ada ya di pusat pelayanan ya, terutama pelayanan primer ya, di garis terdepan. Nah, makanya kita meresepkan obat-obat yang ada di dalam doen ini. Kan? Nah, untuk antihistamin 1 sendiri untuk doen itu tersedia ya loratadin tablet ya 10 mg.
dosisnya bisa kita lihat untuk orang yang di atas 30 kg itu kita berikan 1 kali sehari saja. Ya, 10 mg per hari ya. Sementara yang di bawah 30 kilo itu biasanya kita memberikan 5 mg per hari. Nah, biasanya kalau 5 mg ini kita memberikannya dalam bentuk sirup ya. Kemudian untuk cetirizine sendiri ya, cetirizine ini sediaannya kalau di Dowen itu adalah sirup. Ya, kalau loratadin tadi tablet, kalau cetirizine ini dalam bentuk sirup ya. Sirup 5 mg per 5 ml ya. Tapi cetirizine juga ada dalam bentuk tablet sebenarnya ya. Tapi memang tidak masuk dalam daftar Dowen. Kemudian ada lagi chlorpheniramine ya. Ini berupa tablet 4 mg ya kan. Dosisnya adalah 4 mg per 6 jam. Jadi bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Itulah kenapa saat ini loratadin dan cetirizine lah yang memang lebih sering digunakan ya dibandingkan dengan chlorpheniramine atau CTM itu sendiri di klinis. Kenapa? Karena memang duration of action atau lama kerja obatnya yang cukup panjang ya dari loratadin dan cetirizine. Kemudian loratadin dan cetirizine ini biasanya tidak menimbulkan efek mengantuk atau sedasi ya. Sementara kalau chlorpheniramine itu memang dikenal dari dulu memang menimbulkan efek sedasi, efek mengantuk ya. Sehingga dia memang sering dicampurkan dalam obat-obatan, misalnya obat-obat flu ya. Sehingga diharapkan orang yang menderita flu tadi bisa istirahat ya akibat adanya faktor sedasi dari CTM ini. Nah, ini contoh obatnya, kita lihat ada cetirizine dan loratadin ya, yang untuk tablet. Kemudian untuk merek dagang sendiri ada juga yang terkenal ya. Cuman ini memang tidak boleh kita resepkan pada saat kita pendidikan ya. Misalnya adalah Cerestamin ya, kemudian ini Dextamin. Ini merupakan antihistamin ya, antihistamin 1 yang digabung dengan golongan steroid ya. Jadi kita tahu tadi pada penanganan alergi yang sedang itu kita menggunakan antihistamin 1 dan kortikosteroid ya. Nah, kalau untuk obat merek dagang memang sudah ada yang tersedia gabungan ya. Tapi kalau untuk yang generik memang kita memang harus memberikan satu persatu. Misalnya kita resepkan cetirizine, kemudian kita resepkan lagi dexamethasone seperti itu ya. Nah, ini kemasannya bisa kita lihat, ini merupakan obat yang sering diresepkan ya untuk penanganan alergi yang sedang. Nah, antihistamin 2, kalau tadi histamin 1, nah kalau ini antihistamin 2, histamin 2 ini digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung ya. Preparatnya seperti simetidin, ranitidin ya, famotidin dan nizatidin. Jadi belakangnya ada tidin-tidinnya ya. Kemudian ada anti alergi lain yang memang tidak kita bahas secara mendalam karena kali ini kita memang membahas histamin saja. Ada natrium kromolin yang menghambat pelepasan histamin dari sel mas, ya, paru dan tempat tertentu. Ini biasanya kita gunakan pada asma. Demikian juga dengan nedokromil ya. Jadi sama untuk asma juga dan ketotifen. Ini biasanya digunakan untuk asma ya. Nah, untuk kortikosteroid sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi kita menggunakan gabungan ya antara histamin dan kortikosteroid. Dan jadi di sini kita menggunakan dexamethasone ya. Ini di Dowen ada ya, tablet 0,5. Dosis awal cukup diberikan 1 kali aja ya. 1 kali 0,5 per hari. Tapi dosis ini bisa ditingkatkan. Ya, ada dexamethasone injeksi, kemudian ada hidrokortison injeksi ya. Kemudian ada methylprednisolone ya, dan adanya prednison. Kemudian ini epinefrin ya. Epinefrin itu sediaannya adalah 1 mg per mililiter. Jadi dosis awalnya kita berikan setengah cc ya, kemudian kita evaluasi. Jadi memang epinefrin ini diberikannya secara bertahap, tidak bisa langsung satu ampul karena efeknya adalah simpatomimetik ya. Jadi obat ini menimbulkan perasaan simpatis. Jadi kalau misalnya kita berikan loading dose dalam dosis besar ya, biasanya ini menyebabkan takikardi ya pada jantung yang akhirnya bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien ya. Jadi dosis awal cukup sedikit saja, cukup setengah mili ya. Jadi kita ambil 0,5 mg saja.
Nah, kesimpulannya dari video kita kali ini adalah histamin berperan penting pada serangkaian proses alergi ya. Kemudian dilatasi otot polos vaskular dan non vaskular, kemudian ekskresi asam lambung dan penjara lainnya ya. Nah, histamin itu sendiri terdiri dari reseptor histamin 1, histamin 2, dan histamin 3. Pemberian antihistamin dapat menghambat kerja dari histamin itu. Kemudian antihistamin 1 banyak digunakan sebagai pencegah alergi ringan, sementara antihistamin 2 banyak digunakan sebagai penekan sekresi asam lambung. Nah, anti alergi lain yang kita bahas di sini itu digunakan untuk penanganan asma ya. Kemudian antihistamin 1 hanya digunakan untuk mengatasi alergi ringan atau bersifat lokal. Untuk alergi sedang dan berat diperlukan steroid dan epinefrin untuk melawan efek dari satu alergi tersebut. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun video ini. Baik, terima kasih sudah melihat video ini. Jika Anda menemukan video ini bagus, Anda bisa subscribe ya. Kemudian Anda bisa bunyikan lonceng notifikasi. Dan Anda juga bisa memberikan komen-komen ya terhadap slide ini untuk perbaikan tentunya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.